Ada aturan soal magang yang sebenarnya tuh perusahaan gak pengen kamu tahu. Kira-kira apa ya? Sini, aku kasih tahu. Kamu masih inget gak soal Kampuspedia yang sempat heboh tahun 2021 lalu? Coba deh bayangin aja, anak magang di sana kerjanya tuh udah hampir kayak full time. Targetnya ketat, sementara upahnya cuman Rp100.000 doang per bulan. Dan kalau misalkan mereka nih resign sebelum waktu yang ditentukan bisa kena denda Rp500.000. Jadi sebenarnya regulasi magang di Indonesia tuh kayak gimana sih? Jadi gini, regulasi terkait magang di Indonesia tuh sebetulnya udah diatur di undang-undang ini dan Permenaker ini. Artinya, magang itu harus ada perjanjian tertulis. Kalau misalkan nih nggak ada perjanjian tertulis, magangmu itu bisa dianggap nggak sah. Dan kalau nggak sah, kamu bisa dianggap sebagai pekerja tetap dengan hak yang sama kayak pekerja lainnya. Karena itu, kalau ada perusahaan yang sering banget buka lowongan magang dan jumlah anak magang di sana itu banyak banget, mending kamu hati-hati deh. Soalnya regulasinya bilang jumlah peserta magang di suatu perusahaan itu nggak boleh lebih dari 20% dari total pekerja. Gampangnya gini, kalau di perusahaan itu ada 100 orang pekerja, artinya hanya 20 orang saja anak magang yang diperbolehkan magang di sana. Dan waktunya pun dibatasin, maksimal 1 tahun. Kalau misalkan nih ada yang lebih dari itu, udah jelas ya, red flag itu mah. Nah, kalau kamu udah berencana buat magang, kamu juga perlu pastiin nanti bakalan dapetin bimbingan instruktur, fasilitas keselamatan kerja, upah yang layak, jaminan sosial, dan sertifikat magang. Tapi faktanya masih ada nih yang magang cuman dibayar Rp100 per bulan, atau bahkan unpaid internship. Iya sih, kita tuh magang emang buat cari pengalaman. Tapi kamu juga perlu tahu ada hak kamu sebagai peserta magang yang perlu untuk dipenuhi. Jadi, kalau misalkan nih magang cuma dapat pengalaman doang tanpa kompensasi, jangan mau deh. Apalagi cuma dapat hikmahnya doang.